Beberapa tahun yang lalu saya bersama mitra saya menghadiri acara peluncuran CD in-flight musik Garuda Indonesia bertajuk The Sound of Indonesia yang berisi lagu-lagu daerah Nusantara mulai dari Rasa Sayange, Manuk Dadali hingga Cublak-Cublak Suweng yang ditata apik dalam format orkestra oleh ADMS. Lagu-lagu ini awalnya hanya diputar di pesawat Garuda, namun karena banyak permintaan konsumen kemudian diproduksi massal dan didistribusikan di toko-toko CD untuk masyarakat luas. Di tengah acara sambutan oleh sang dirut waktu itu memerintahkan kepada para tamu undangan dan para segenap karyawan yang hadir untuk mengambil gadget komunikasi mereka masing-masing yang hadir di ruangan tersebut. Lalu ada hal yang tidak lazim, setidaknya menurut kami berdua, adalah apa yang dilakukannya, yaitu Pak Dirut memerintahkan kepada semua yang hadir di sana untuk men-tweet acara tersebut ke masing-masing follower atau apapun sosial media yang masing-masing ikuti atau punyai, seperti Pet, Instagram, FB, profile BlackBerry, apapun waktu itu. Bagi saya hal ini adalah sebuah policy dan strategi bisnis pemasaran dan branding yang menarik dari Garuda. Seketika saya menyadari bahwa ini adalah viral marketing yang maha dahsyat. Jika ada 1000 karyawan Garuda melakukan hal yang sama, maka viral dan dampak PR-nya di media sosial akan luar biasa. Komunikasi event tersebut saat ini juga sampai ke publik secara luas, hingga Garuda bisa ngirit tak perlu pasang iklan event tersebut di koran atau TV. Every employee is ambassador. Melalui cerita kecil di atas, saya ingin menunjukkan betapa luar biasanya peran karyawan sebagai brand ambassador dengan adanya sosial media. Ambil contoh, ada 100 karyawan Garuda yang men-tweet acara tersebut. Lalu pukul rata mereka memiliki masing-masing 1000 follower. Maka potensi audiens yang mengetahui acara tersebut lebih dari 100.000 orang. Itu belum termasuk kalau ada follower yang meretweet, memberi komentar. Ini baru Twitter, belum lagi Facebook, blog, YouTube. Luar biasa. Karena itu saya berani mengatakan di era media sosial seperti sekarang, our most powerful ambassador is ourself. Kita tak perlu lagi menyewa Maudi, Raisa, atau Sule untuk mengeluarkan uang ratusan juta bahkan miliaran rupiah untuk menjadikan mereka brand ambassador kita. Cukup pakai diri kita sendiri, lebih powerful, lebih genuine. Anda semua adalah aset tersembunyi yang akan menjadikan penyebar informasi positif, pencipta conversation, pembela fanatik di media sosial bagi organisasi kita. Fakta viral marketing melalui sosial media, melalui Twitter, status update di Facebook, posting di blog, Instagram, Pet, atau upload video di YouTube, Anda boleh dan dapat mengkontribusi penyebaran pesan-pesan positif perusahaan ke publik, mulai dari event dan kegiatan perusahaan, informasi produk dan layanan, kampanye pemasaran yang sedang gencar kita lakukan, fungsi customer service, hingga mengkomunikasikan nilai-nilai budaya perusahaan kita ke publik. Survei global yang dilakukan di 35 negara mengenai perilaku pengguna media sosial di tahun 2018 ditemukan bahwa 61% karyawan bangga terhadap perusahaan tempat mereka bekerja dan mau secara sukarela menyebarkan informasi positif ke media sosial. Saya percaya sekali bahwa tim kita akan dengan senang hati menjadi employee atau follower evangelist. Saya sangat mendorong setiap individu untuk menjadi employee evangelist, dan Anda adalah barisan laskar pemasaran yang luar biasa. Ingat satu hal, it's not mass communication that matters, it's masses of communicator that matters. Semakin banyak komunikatornya, semakin banyak yang menyebarkan, semakin cepat. Bukan pesannya yang banyak, tapi pembawa pesannya yang harus banyak. Kita ke depan secara sadar dan sistematis menempatkan staf dan tim sebagai social media channel bagi pesan-pesan positif perusahaan ke publik. Anda adalah agent of conversation yang menjembatani interaksi perusahaan dengan konsumen, juga dengan pihak-pihak luar seperti banker, funder, dan mitra bisnis lainnya. Jadi kita harus punya social media policy di perusahaan kita. Sebagai ilustrasi, saya selalu melakukan sirkular memo kepada unit usaha, dan sebagai contoh info memo yang saya sebarkan kepada staf organisasi terkait adalah sebagai berikut. Untuk melakukan komunikasi ke publik melalui mass communicators, kurang lebih bunyinya begini. Saya memberdayakan dan mendorong Anda semua untuk menggunakan media sosial guna mengabari pesan-pesan positif ke seluruh stakeholder di luar perusahaan. Anda semua disarankan aktif memiliki sarana sosial media tersebut yang akan dilakukan di luar jam kerja, dan sangat disarankan aktif banci status kalau perlu. Untuk mewujudkannya, perusahaan akan segera memiliki apa yang disebut social media policy. Social media policy ini memberikan panduan pagar-pagar agar interaksi Anda di media sosial tidak kebablasan. Harus diingat, ketika Anda menjadi brand ambassador di Twitter, di Facebook, maka tulisan Anda, ucapan Anda, perilaku Anda merupakan representasi dari perusahaan. Dengan sendirinya, reputasi Anda di media sosial merupakan reputasi perusahaan. Secara strategis, social media policy mengawal Anda sehingga interaksi di media sosial sesuai dengan postingan, nilai-nilai, dan karakter yang dianut di perusahaan kita. Secara teknis, social media policy mengatur apa yang boleh do dan apa yang tidak boleh.
known oleh Anda sebagai brand ambassador perusahaan di media sosial. Selamat berekspresi, ekspresikan sebagai evangelis perusahaan sejati. Tertanda direksi. Semoga video singkat ini bisa menjadi masukan kepada sahabat semua akan manfaat kekuatan komunikasi yang bisa membuat Anda menjadi komunitas yang berpengaruh.